Langit terbuka, mentari bercahaya tak jemu. Cuaca cerah dan burung bernyanyi. Jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu. Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu di tempat yang tersembunyi. Saya Pastor Petrus Suharjono SCY mengaturkan kepada Anda sekalian salam kasih hati kudus Yesus dan berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Pada kesempatan ini bersama-sama kita akan mendengarkan dan sekaligus merenungkan bacaan Injil dari Injil Matius bab 6 ayat 1 sampai 6, dilanjutkan ayat 16 sampai 18. Bacaan Injil ini juga menjadi bahan permenungan kita dalam perayaan Ekaristi Hari Biasa Pekan Biasa ke-11, Rabu 18 Juni 2025. Dalam khotbah di bukit, Yesus bersabda, "Hati-hatilah jangan sampai melakukan kewajiban agamamu di depan orang supaya dilihat. Sebab jika demikian kalian tak akan memperoleh upah dari Bapamu yang di surga. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang-orang munafik di rumah-rumah ibadat dan di lorong-lorong supaya dipuji orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah tangan kirimu tahu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan di tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Dan apabila kalian berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyakilah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Bagaimana kabar Anda hari ini? Semoga selalu sehat, berbahagia, bergembira, bersukacita luar biasa, dan senantiasa merasakan kasih dan penyertaan Tuhan di hari yang baru ini. Semoga Anda sekalian, kita semua tetap setia dan tekun, saling mendukung, mendoakan satu sama lain, supaya kita semakin diteguhkan dalam iman kita, dikokohkan dalam harapan kita, dan dikobarkan kasih kita kepada Allah dan juga kepada sesama. Dan kiranya nasihat yang diberikan oleh Yesus kepada kita semua pada hari ini melalui sabdanya, supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang memiliki kedalaman rohani, memiliki sikap dan sifat yang tulus, ikhlas, tanpa pamrih, bukan mencari hormat atau kekaguman yang berasal dari manusia, tetapi semoga motivasi rohani kita, kedalaman hidup rohani kita bersumber hanya kepada Allah yang ada di tempat yang tersembunyi. Semoga kita tidak mengharapkan, tidak mencari, tidak berfokus kepada upah yang diberikan oleh manusia dalam tanda kutip kekaguman dan juga penghormatan ketika kita melakukan hal-hal yang baik, hal-hal yang benar, hal-hal rohani,
berdoa, berpuasa, memberi sedekah dengan sebuah motivasi yang dangkal hanya karena ingin dikagumi dan dilihat manusia. Tetapi Yesus mengajak kepada kita semua supaya kita memiliki kedalaman rohani, kejernihan dan kemurnian motivasi, bahwa semua itu hanya kita lakukan karena kita mengasihi Allah, kita ingin dekat dengan Allah, dan kita ingin menimba kekuatan dari Allah sendiri. Kita sebagai pribadi-pribadi yang beriman dan percaya kepada Yesus Kristus, semoga kita mengikuti jejak Kristus, mendengarkan sabdanya, melaksanakan sabdanya, mengupayakan di dalam kehidupan kita supaya menjadi pedoman, menjadi arah bagi kita. Memang secara manusiawi, kecenderungan untuk berpamrih, untuk menerima, mencari hormat dan kekaguman dari manusia memang kadang-kadang menjadi godaan yang senantiasa ada di dalam kehidupan kita. Tetapi semoga kita bertumbuh di dalam kehidupan rohani kita, menjadi pribadi yang semakin tulus, menjadi pribadi yang semakin rohani, menjadi pribadi yang semakin kudus, menjadi pribadi yang semakin saleh, bukan karena motivasi yang dangkal, karena mencari hormat dan kekaguman manusia, tetapi semoga semua melulu hanya karena Tuhan, hanya karena Allah yang membimbing kita, yang mengarahkan kita, yang menjadi pedoman hidup kita. Kita semua diundang, kita semua diajak, kita semua dipanggil untuk senantiasa memiliki motivasi yang murni, yang suci, yang selaras dengan kehendak Allah. Berkat Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.